Kata siapa pekerjaan ini hanya untuk kaum Adam? Inilah cerita mereka, para Sri Kandi Grab Bike Bali. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kami, yaitu 5D Channel. Kali ini saya berada di Cafe Kopi Story Kopi. Tempatnya enak, jadi kalau mau nongkrong di sini silakan ya. Dan kita kedatangan, saya mendatangkan 2 orang teman mitra Grab yang cantik-cantik, gitu ya. Yang pertama langsung aja ya kita kenalan ya. Boleh dikenalkan namanya siapa? Hai, kenalkan nama saya Mary Cahaya. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Lisa. Bisa. Oke. Jadi teman-teman semuanya di siang hari ini kita akan membahas lebih dalam terkait teman-teman kita nih, seorang wanita tapi mereka memilih profesinya sebagai Grab Bike, khususnya ada di Bali ya. Nah, kalau misalnya ini panggilannya apa? Mary, panggilannya Mary, ke Mbak Mary gitu ya. Mbak Mary, boleh tahu nggak kira-kira kenapa sih akhirnya memilih profesi atau gabung ke Grab deh? Ceritanya gimana? Pada saat sekitar di akhir tahun 2016 saya mengakhiri usaha saya. Saya dulu awalnya masih berjualan online dari rumah, jualan makanan. Kemudian saya berhenti waktu itu. Memang sebelumnya sudah terpikirkan sih buat jadi driver. Jadi waktu itu, dan masih persyaratannya termasuk gampang. Waktu itu belum pakai SKCK, jadi kita hanya mendapatkan KTP, SIM sama STNK sudah boleh gitu. Jadi begitu usaha saya tutup, langsung waktu itu saya mendaftar diri jadi driver Grab. Oh, langsung. Iya. Tahun berapa itu? Tahun 2017. 2017, berarti sekarang sudah Hampir 3 tahun. Oke, keren. Kalau Bali, Kalau saya masih ya Bali saya, gimana Bali saya kalau ceritanya? kalau saya masih termasuk baru. Hmm? Dikatakan masih baru sih karena kemarin sempat kerja di usaha pisang. Itu karena pandemi ini jadi ya udah dirumahkan. Jadi saya berpikir, oh saya harus bisa cari pekerjaan lain gitu. Karena ada Grab, ya udah saya berpikir saya coba aja kali ya untuk jadi Grab. Dari Grab ya. Nah, saya ngumpulin persyaratannya, saya langsung kerja. Nah, tapi kan yang menariknya itu adalah kadang-kadang tuh ada stigma di masyarakat gitu ya, bahwa biasanya yang khususnya untuk yang baik, untuk yang sepeda motor itu kan lebih dominan ke cowok-cowok kan, gitu ya. Nah, terus kalian tuh nanggapinnya gimana? Kalau misalnya kayak kalau ketemu teman atau ketemu siapa saudara gitu ya kan, jadi selama COVID ngapain aja? Nge-Grab, serius loh Grab gitu ya kan. Nah, itu gimana tuh? Kalau Mbak Lisa gimana tuh? Banyak banget pertanyaan yang kok nggak takut gitu. Kalau misalnya ketemu bapak-bapak itu gimana, kalau dicolek gimana? Iya, betul. Itu pertanyaan yang paling sering muncul setiap hari. Betul. Nah, itu gimana tuh? Saya sih jawab, ya kita bawa santai aja sih. Soalnya kita kan kerja, niat kita kerja ya kerja. Nggak main-main juga. Kalau misalnya ketemu orang seperti itu ya udah anggaplah angin gitu aja. Oh, biarkan berlalu gitu ya. Anggaplah, oh ya udah biarin aja gitu, nggak usah ditakutin gitu. Emang kita harus bersikap baik kan karena di Grab itu ada penilaian untuk driver gitu. Jadi kita harus bersikap baik walaupun driver itu kadang ada yang cuek. Berarti sekarang itu dong, seharusnya bintangnya bintang 5 dong. Atau kurang dari 5. Saya setiap hari sih selalu ngecek. Oh ini yang tadi ngucapin terima kasih gitu. Seneng banget walaupun satu orang yang masih bintang 5 seneng banget. Oh gitu ya. Oke. Kalau Mbak Mary gimana Mbak Mary? Dengan stigma di masyarakat yang ini, kalau bisa ditambahin pertanyaannya, ini kan teman-teman manggilnya Ci juga ya kan? Ini malah jadi ojol juga deh. Gimana?
sekarang itu kesetaraan gender di tahun belakangan ini nggak ada yang namanya cowok, nggak ada yang namanya cewek, dan memang juga mungkin ojo agak ekstrim karena kerjanya di jalan. Betul. Padahal sebenarnya kalau untuk bekerja itu dari dulu pun wanita bekerja. Bedanya mungkin dulu ada di kantor gitu ya kan. Sekarang mungkin lebih ekstrim lagi, wanita turun ke jalan nih jadi dari driver online, walaupun ada yang motor, ada yang mobil. Nah agak ekstrimnya yang cewek di motor nih. Iya betul. Jadi, betul. Saya rasa sih biasa aja, cuma kita butuh keberanian lebih. Keberanian lebih, harus memang lebih berjuang aja sedikit gitu, agak-agak keras memang. Namanya laki-laki pun terkadang nggak kuat, apalagi kita perempuan. Ada masa memang kita down, kita diperlakukan tidak baik, baik itu mau verbal ataupun fisik. Banyak sekali di jalan terjadi sebenarnya. Jadi driver itu tantangan juga banyak. Tidak semulus yang dikira orang. Mentang-mentang cewek enak tuh, enggak juga sih. Di jalan justru cewek itu banyak tantangannya, belum dia ngurus rumah, belum dia ngurus pekerjaannya, dan di jalan juga customer tuh bermacam-macam tipe yang harus kita hadapi. Jadi ya kalau untuk urusan kayak Pak Doni bilang tadi itu ketemu driver CS nakal, ya mungkin kita bisa langsung negur, itu hak kita kan, kita memang bisa negur. Kalau memang sudah menjurus ke arah yang seperti kriminal, kita bisa lapor ke kantor, nanti mungkin dari kantor grabnya mungkin akan membawa kita ke jalur yang berwajib. Oh oke. Tapi buat kalian berdua tuh pernah gak sih ada kejadian yang benar-benar customer-nya tuh rese banget gitu? Kalau Sejauh ini? Saya pribadi sih belum. Belum. Nah, nggak tahu Kalau bisa nih. bisa gimana? Atau ada? Ada. Oh ada. Beberapa hari Boleh nggak? lalu, Boleh nggak cerita tuh? beberapa hari yang lalu itu. Oh gitu. Dia pertama itu konfirmasi masih chatan lancar, chatan di aplikasi Grabnya. Terus udah sampai rumahnya, alamatnya udah benar, itu saya nungguin udah hampir 1 jam nggak ada keluar. Apalagi di situ saya dapat orderan double, jadi saya antar ke orderan yang kedua itu dulu, kan karena kasihan kan lama banget nunggunya. Jadi saya balik masih belum ada orang, saya telepon terus gimana ini konfirmasinya. Habis itu saya mau nelfon kantor, langsung dia sorry mbak, saya baru lihat HP. Udah gitu aja responnya. Oh gitu. Tapi ini orderan food ya berarti ya? Orderan Oh food. food. Oke. Responnya cuma gitu aja, nggak ada minta maaf, nggak ada sopan santunnya buat minta maaf gitu. Jadi itu aja sih keselnya. Oh, Udah gitu. kita buang-buang waktu lama, kepanasan lagi itu, siang-siang. Siang ya. Nah, kalian ini kan berdua bergabung di organisasi, bukan organisasi, community. Hah? Wadah ya, bukan wadah, bukan organisasi, tapi wadah. Wadah yaitu Sri Kandi. Nah, boleh cerita sedikit ya? Nih, siapa yang mau cerita Sri Kandi itu apa sih sebenarnya dan tujuannya apa dibentuknya Sri Kandi ini? Silakan. Mungkin saya menjelaskan sedikit. Jadi Sri Kandi itu terbentuk sekitar tahun 2018 awal. Jadi waktu itu saya masih tergabung dalam tim unit reaksi cepat yang dibentuk oleh Grab juga. Jadi kita di sana khusus untuk menangani kecelakaan yang terjadi di lapangan. Nah, jadi pada saat jadi menjalankan tugas itu ada satu kasus yang memang menimpa driver wanita. Jadi dia itu, bagi dia itu perlakuan nggak wajar, tapi bagi driver lain mungkin biasa, tapi bagi dia karena dia perempuan, dia dipegang di bagian paha atau pinggang. Jadi bagi jadi bagi dia itu dia nggak suka diperlakukan gitu. Jadi mereka ribut di tempat. Kebetulan dia bingung mau lapor kemana. Jadi kita sampai dengannya juga mungkin kayaknya telat juga, jadi nggak bisa langsung mengatasi. Jadi dari sana kami berkonsultasi dengan pihak manajemen. Nah waktu itu kita ngobrol santai sih, seperti kayak kita gini juga, kita ngobrol santai. Artinya kita berencana bikin satu wadah. Dibilang komunitas juga enggak. Jadi kalau komunitas nanti kan lebih spesifik, jadi harus komunitas itu nggak bisa satu orang di komunitas yang beda-beda, nggak bisa. Jadi agak rancu nanti. Jadi kita bentuk wadah itu untuk koordinasi sebenarnya. Jadi di wadah itu kita berusaha mengumpulkan driver-driver wanita yang ada di Bali. Semua driver wanita silahkan bergabung di Sri Kandi. Saya membiasakan mereka itu untuk share lokasi setiap mereka on beat atau online. Jadi saya suruh mereka itu online
share lokasi 8 jam yang lalu. Jadi kalau saya santai saya pasti buka nih mereka lagi pada di mana gitu, kadang-kadang saya tanyain mereka tuh ada kendala apa enggak gitu. Dan Sri Kandi ini juga wadah informasi. Jadi apa informasi yang kita dapat dari kantor saya berusaha untuk menyampaikan di wadah itu. Jadi mereka tidak tinggal informasi Pak. Oh gitu. Dan Mbak Mary ketuanya? Dibilang ketua enggak sih, karena itu kan bukan komunitas. Oh jadi, gitu. Jadi mungkin koordinator. Koordinator. Oke, baik, koordinatornya. Ya, jadi kalaupun ada kendala, mungkin kendala kecil nggak perlu ke kantor lah. Jadi kita bisa share di grup, kita coba saling sharing dulu nih. Mungkin hal kecil kayak ini kenapa nih aplikasi saya, nah kita coba sharing dulu. Kalau memang misalnya nggak bisa diselesaikan di sana, nggak ada komen, kita baru arahkan mereka ke GBC. Oh, oke. Nah, kalau dari Mbak Lisa kan anggotanya berarti ya, salah satu anggota Sri Kandi. Merasa dari sih manfaatnya dari Sri Kandi ini? Manfaatnya sih bagus banget ya, karena kita dipantau, kita tuh di mana aja gitu. Kalau ada masalah pun kita juga sama-sama selesaiin bareng-bareng gitu. Oh gitu. Jadi sangat membantu banget ya, Iya, terkait masalah dengan seputaran Grab itu. seputaran Grab Iya. itu. Oke. Ada berapa anggota sih sekarang? Sekitar 40-an sih. 40-an. Itu banyak juga ya berarti ya. Sebenarnya banyak karena driver di Bali saya rasa lebih ratusan ada ya. Cuma belum tergabung gitu. Belum tergabung. Nah, kita jadi kita ngambilnya tuh random Pak. Random. Kita ketemu di kafe atau di mana, ayo kita ikut Sri Kandi gitu. Ataupun dari teman-teman kita ngajak gitu. Nah, nanti buat teman-teman yang di luar sana yang Grab khususnya yang wanita gitu ya, daripada gabung sama yang lainnya gitu ya, mendingan gabung nih di Sri Kandi, bisa saling sharing, kemudian bisa kalau misalnya ada masalah mungkin bisa dibicarakan bersama-sama ya. Kadang-kadang begini sih Pak ya, kalau dia ngikut, kalau cewek nih ikut komunitas mayoritas isinya laki-laki. Jadi kadang-kadang mau bercanda nggak nyambung, udah gitu mau curhat agak malu. Betul. Kalau di Sri Kandi kita nih ya obrolannya sesama cewek, kadang-kadang yang dibahas juga aneh-aneh, tapi ya yang cewek kita nggak ada malu lagi. Gak ada malu ya. Iya sama. Kalau di grupnya cowok juga bahasa juga ada yang aneh juga, tapi cowok sama cowok. Ya betul. Nah, kalau misalnya di Sri Kandi itu ada kegiatan-kegiatan khusus gak sih biasanya? Kalau di Sri Kandi kita kopdar rutin sih. Kopdar rutin sebulan sekali. Biasanya kita pasti mengadakan manajemen. Jadi mereka bisa langsung tanya jawab masa aplikasi langsung ke manajemennya. Kalau di luar dari kopdar, mungkin kalau bisa pernah ikut apa? Kumpul-kumpul. Ya. Kumpul-kumpul dengan liburan, makan yang panjang itu gitu. biar lebih kenal lagi kan, lebih akrab lagi gitu. Ngisi waktu luang aja sih, Refreshing ya. Betul. Jadi lebih mengakrabkan diri satu sama lain. Kita sehari-hari capek kan di jalan, kita sebulan sekali kita bikin acara apa gitu. Dan nggak terlepas sih, nggak hanya sekedar happy aja Pak. Kita juga kadang-kadang teman ada yang sakit, salah satu kita bisa menggalang dana, kita bantu, kita jemput. Dan juga kita berencana juga beberapa kali akan ada kunjungan kayak ke panti asuhan ataupun touring segala macam akan segera. Oke, baik. Jadi Gitu ada ya. kegiatan positif juga Pak. Kegiatan positifnya. Nah, kan sekarang nih masa COVID-19 nih ya, pandemi. Kira-kira apa namanya? Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Apa namanya? Mungkin ada tips atau mungkin ada ujangan mungkin buat teman-teman Grab yang wanita khususnya ya, buat apa namanya mereka yang ada di sana, ada nggak kira-kira? Mbak Lisa mungkin ya. Iya. Gimana Mbak? Tipsnya sih kita tuh harus jaga kesehatan. Oke, betul sekali. Yang Benar pertama sekali. adalah jaga Utama kesehatan. banget ya. Kalau kita udah merasa nggak fit, nggak usah kerja mendingan. Iya. Karena kita kan di situ ngisi deklarasi kesehatan, juga di situ jadi kita tahu kita tuh sakit atau enggak. Betul. Jadi teman-teman itu paling penting tuh. Kalau misalnya buat semuanya, mungkin buat semua mitra Grab ya, kalau sakit please jangan ngebit dulu ya, on-beat dulu gitu ya, tapi istirahat dulu. Takutnya kita justru jadi pembawa ya, Pembawa virus ke virusnya orang lain. orang lain. Juga orang lain itu juga takut sama driver. Oh, mbaknya ini kayaknya sakit gitu.
Itu yang pertama. Kalau dari Mbak Mary ada lagi? Bagaimana ya, mungkin di situasi yang memang kita serba sulit, jadi harus bersabar lagi, dan tapi tetap harus berusaha, karena semakin kita sulit kebutuhannya semakin terus berlanjut. Ya. Jadi semakin keadaan seperti itu hanya bisa bersabar tapi tetap berusaha. Walaupun memang keadaannya seperti ini, dan benar kata Mbak Lisa, paling penting kesehatan sih. Betul. Kalau kita udah sehat, kita bisa melakukan apa aja. Kalau kita udah sakit itu memang nggak bisa. Betul. Berarti tips yang kedua teman-teman semuanya tetap berusaha. Benar. Betul ya. Sesulit apapun situasinya kita tetap berusaha. Kalau namanya rezeki pasti dikasih lah ya. Benar. Betul ya. Oke. Dari Mbak Lisa ada lagi? Udah. Oke deh. Baik. Jadi yang pertama tetap jaga kesehatan. Kemudian yang kedua terus berusaha. Gitu ya. Nah, dalam waktu dekat ada event buat Sri Kandi? Kemarin sih saya sempat ngobrol dengan bagian komunitas. Dulu sebelum pandemi atau tahun-tahun lalu kita tuh banyak event untuk khususnya Lady Bird. Jadi kita itu ada event yang namanya beauty class. Jadi kita driver wanita, kita diajari bermakeup dasar untuk penampilan selama kita online. Nah, jadi selama ini belum pernah ya? Sudah 2 kali waktu itu sebelum pandemi waktu itu tahun lalu. Keren. Jadi kemarin sempat ngobrol, saya minta sih kalau boleh Grab mengadakan itu lagi karena penting sih. Seperti yang pernah saya tanyakan, penampilan itu penting. Jangan sampai wanita keluar dengan celana pendek ataupun sandal jepit. Untuk online kan selain kelihatan nggak bagus kan safety-nya juga kurang. Iya. Jadi riasan juga mempengaruhi. Semakin kita rapi, lebih cantik sedikit mungkin akan berpengaruh juga. Gitu. Jadi kemarin sempat konsultasi lah atau ngobrol dikit dengan pihak manajemen, minta agar diadakan lagi. Kayaknya sih bakal ada mungkin. Ya mungkin setelah kita lalu masa COVID kan kita nggak bisa ngumpul-ngumpul lah ya. Benar Pak. Soalnya kan kalau makeup itu ada yang ngajarin social distance gitu kan. Jadi nggak bisa. Oke deh kalau begitu, nah teman-teman semuanya kita nggak akan lama bincang-bincangnya terkait dengan Sri Kandi ini juga. Mungkin untuk penutupnya dari Mbak Lisa atau Mbak Mary, ada nggak pesan-pesan khusus buat teman-teman Grab, mitra Grab, baik yang cowok maupun cewek di masa COVID seperti ini? Ada nggak kira-kira? Yuk sebagai penutup, silakan. Mbak Lisa dulu ya, silakan. Khususnya buat rekan mitra Grab yang cowok maupun cewek, tetap berusaha lah walaupun di masa pandemi ini semakin menurun orderannya, itu kita tetap percaya aja. Kita itu berdoa, selalu berdoa, nggak pernah putus asa walaupun banyak banget cobaannya di masa pandemi ini. Oke, saya jadi sedih saya. Oke. Bener dari dalam gitu ya. Iya, bener dari dalam. Jadi saya juga aduh gimana gitu. Oke dari Bu Mary. Ya, kalau saya sih sama, hampir kurang lebih sama dengan Mbak Lisa. Tetap berusaha Pak, karena hanya itu bisa dilakukan saat ini. Mungkin orderan, apalagi kita mitra Grab ini sangat merasakan perbedaannya sebelum pandemi sampai saat ini tuh berbeda jauh sekali dari kata cukup bahkan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih online mungkin bisa terus online, tapi kalau ada pun kerja sampingan silahkan, karena memang kebutuhan itu tetap berjalan Pak. Jadi tetap bersabar, tetap berusaha dan berhati-hati, karena sekarang karena kebutuhan juga orang bisa berbuat kejahatan. Jadi banyak teman-teman mitra ini yang masih menjalankan online malam. Kalau istilah mitra Grab ini ngalong. Nah, jadi pesan saya itu untuk yang ngalong ini agak berhati-hati gitu. Kalau punya komunitas, punya wadah, silakan selokasi, minta dipantau sama teman-temannya. Karena di jalan itu banyak sekali kejahatan, apalagi dengan keadaan begini memaksa orang untuk melakukan kejahatan, jadi hati-hati. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, kalau dari saya sendiri sih sangat bersyukur ya bisa ngobrol dengan 2 orang wanita tangguh di Sri Kandi yang di masa COVID ini juga tetap setia menjalani profesinya, tetap sabar, tetap berdoa, dan yang paling penting selalu jaga kesehatan, tetap jaga kesehatannya. Nah, semoga kita berharap sih masa COVID ini cepat selesai lah
Ya semoga semuanya jadi lebih baik lagi, balik ke normal lagi supaya kita juga bisa istilahnya semakin menjadi berkat buat orang lain gitu ya. Oke, nanti setelah video ini saya akan tampilkan video-video terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Sri Kandi ya. Sekali lagi thank you buat Mbak Mary sama Mbak Lisa sudah meluangkan waktunya. Maaf mengambil waktunya buat yang lagi ngebeat gitu ya. Nanti silakan dilanjutkan ngebeatnya. Dan teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di channel kami 5D Channel. Jangan lupa subscribe gitu ya, like, comment, share gitu ya, karena ini bisa membantu kami juga untuk semangat membuat video-video lainnya gitu ya. Lagi thank you, dadah. Selamat sore, nama saya Karsani, saya asal Denpasar. Saya bergabung dengan Grab dari 2018. Tujuannya untuk bergabung, satu untuk tambah wawasan, di mana dalam pekerjaan Grab itu banyak hal yang kita ketahui seperti tahu jalan, tahu resto, banyak teman, dan juga memiliki penghasilan. Itu aja sih.